Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita belajar Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita telah tiba di Mazmur pasal 77. Mazmur 77. Luar biasa Mazmur 77 ini karena memberitahukan kepada kita untuk membuka mata kita. Saya berikan judul Mazmur 77 ini, Mataku Terbuka. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam Mazmur pasal 77. Jamah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu karena kuasa-Mu. Jamah hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan dan menonton video ini, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 77 ini saya berikan judul, Mataku Terbuka. Yang saya maksudkan dengan mataku terbuka, bukan mata secara fisik, tetapi mata iman, mata rohani kita harus terbuka. Mengapa demikian? Karena Tuhan katakan di dalam Mazmur 77 ini, di dalam ayat yang kelima mengatakan, ayat yang kelima, Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang dapat membuka mata hati saya dan hati saudara. Tuhan yang membuka mata kita. Saudaraku, fakta yang kita lihat di dalam Mazmur 77 tentang Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, Tuhan mendengar doa umatnya. Kita baca ayat yang kedua, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Saudaraku yang kekasih, bahwa ayat 2 ini memberitahukan kepada kita, Tuhan kita mendengar doa umat-umatnya. Fakta yang kedua tentang Tuhan di dalam Mazmur 77 ini, ayat yang kelima yang kita sudah baca tadi, Engkau membuat mataku tetap terbuka. Tuhan dapat membuka mata iman kita, mata rohani kita. Saudara-saudara sekalian, syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membuka mata kita untuk melihat kehebatan kuasa-Nya, untuk melihat betapa baiknya Tuhan itu. Lalu fakta yang ketiga, firman Tuhan katakan dan ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman perbukala. Ayat yang ke-15, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saudara, apa fakta dalam ayat ini mengatakan? Bahwa Tuhan pembuat keajaiban bagi umat-umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, luar biasa Tuhan kita. Pembuat keajaiban, pembuat mujizat yang benar. Itu fakta yang kita dapat dalam Mazmur pasal 77. Fakta yang lain, pada ayat yang ke-14. Ayat 14 mengatakan, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Fakta yang keempat ini mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Allah yang begitu dahsyat. Allah itu memberkati umat-umatnya. Luar biasa. Tuhan katakan dalam ayat yang ke-14, Tuhan jalannya yang kudus. Saudara, pada ayat yang ke-16, fakta tentang Tuhan disebutkan. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Fakta mengatakan bahwa Tuhan menebus, menyelamatkan umatnya, saudara dan saya. Ayat yang ke-21, fakta tentang kemahakuasaan Tuhan mengatakan, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Luar biasa Mazmur 77 memberitahukan kepada kita fakta-fakta tentang Tuhan yang membuka mata kita, melihat keajaiban yang Tuhan akan buat.
melihat bagaimana Tuhan menggembalakan kita, menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya mataku dapat terbuka karena Tuhan yang membukanya. Dan kalau mata kita terbuka, kita akan melihat kuasa Tuhan, pengalaman-pengalaman besar yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup saudara dan hidup saya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, bukalah mataku untuk melihat kemuliaan-Mu, untuk melihat kemahakuasaan-Mu, untuk melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mata kita dapat terbuka karena Tuhan yang membukanya, melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa syarat agar kita memiliki mata rohani yang terbuka, melihat kemuliaan Tuhan, melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apa syaratnya? Sehingga mata saudara dan saya bisa terbuka dan melihat segala berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Mari kita lihat, ada 3 syarat agar mata kita terbuka. Syarat yang pertama, agar mata rohani kita bisa terbuka oleh kekuatan kuasa Tuhan, dan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat, ada 3 syarat di dalam Mazmur 77 agar mata kita tetap terbuka, mata iman kita dapat melihat kemahakuasaan Allah. Yang pertama, pada ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Ayat yang ketiga, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Ayat 4, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Saudaraku, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa syarat yang pertama agar mata rohani kita tetap terbuka dan melihat kemahakuasaan Tuhan, maka syarat yang pertama yaitu umat Tuhan harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan di sorga. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan berdoa kita? Sudahkah kita memiliki kehidupan, pola hidup berdoa yang sungguh-sungguh? Bukan berdoa abal-abal, bukan berdoa main-main, berdoa pribadi yang sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan semesta alam ini, dengan pencipta, pemelihara, penebus kita yang hidup. Doa adalah membuka hati seperti membuka hati kepada seorang sahabat. Doa adalah berdialog antara 2 individu. Doa adalah berdialog antara Tuhan dengan saudara dan saya. Doa adalah menceritakan isi hati kita kepada Tuhan, sama seperti mencurahkan isi hati kepada seseorang, curhat kepada seseorang. Doa adalah curhat kepada Tuhan. Kalau kita curhat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, maka doa seperti itu akan membuat mata rohani kita terbuka dan melihat kemuliaan Tuhan, melihat keajaiban, melihat kasih sayang Tuhan, melihat pengorbanan Yesus Kristus, melihat segala sesuatu hal-hal rohani terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudaraku, doa adalah sangat penting. Saya selalu ingatkan kepada kita untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai panutan kita dalam hal berdoa. Yesus ketika hidup di dunia ini, Dia betul-betul menjadi manusia doa. Ada banyak fakta dalam Alkitab yang menceritakan tentang doa Yesus Kristus. Bahkan doa Yesus yang terkenal bagi saya secara pribadi di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Dan saudara dan saya harus pun mengikuti Yesus berdoa dengan tekun dan tetap. Syarat pertama tadi mengatakan bahwa
umat Tuhan harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekarang syarat kedua. Syarat kedua, agar mata rohani kita tetap terbuka dan melihat betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan itu nyata dalam hati kita, dalam hidup kita. Syarat yang kedua, kita lihat pada ayat yang ke-12 hingga ayat 12 dan ayat 15. Firman Tuhan katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, juga pada ayat yang ke-21 mengatakan, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Apa artinya? Syarat kedua, agar mata rohani kita terbuka dan melihat pemeliharaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Syarat yang kedua, umat Tuhan harus ingat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan zaman dahulu kala hingga hari ini dalam kehidupan kita. Seperti kita harus ingat keajaiban yang Tuhan buat ketika orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Bagaimana mereka dituntun melalui Laut Merah, melalui tiang awan dan tiang api, melalui manah. Pakaian mereka tidak pernah usang, sendal mereka tidak pernah rusak dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Bukankah itu satu keajaiban yang telah Tuhan tunjukkan kepada umat-umatnya? Jangan pernah melupakan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat dari zaman purbakala hingga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bila mana kita melihat ke belakang dalam perjalanan hidup masing-masing kita, ada banyak keajaiban yang Tuhan telah buat. Seperti kita bangun tidur, Tuhan memberikan kepada kita keajaiban. Nafas Tuhan karuniakan kepada kita. Kita bisa menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Itu semua adalah keajaiban. Jangan pernah melupakan keajaiban yang telah Tuhan buat dalam hidup saudara dan hidup saya, agar mata kita tetap terbuka dan melihat kuasa Tuhan. Syarat yang kedua, umat Tuhan harus mengingat keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat, baik yang telah terjadi zaman dulu kepada bangsa Israel, keajaiban-keajaiban yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil, keajaiban-keajaiban yang tertulis dalam Alkitab ini, dan keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Jangan melupakan keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah akan ragu, khawatir akan masa depan, karena kita mengingat keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat dalam hidup saudara dan hidup saya. Kita akan khawatir akan masa depan kalau kita melupakan keajaiban Tuhan di masa yang lalu. Yang kasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, syarat ketiga untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dan mata kita tetap terbuka melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan, keajaiban dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Syarat yang ketiga ada pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini memberitahukan kepada kita syarat ketiga agar mata kita tetap terbuka dan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Maka syarat yang ketiga, umat Tuhan harus memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan. Ayat yang ke-12 itu menyebutkan kepada kita, ayat yang ke-14, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu. Saudara-saudara sekalian, apa pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya? Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dari Yesus Kristus
pada waktu Yesus datang ke dunia ini, memulai pelayanannya, dia memanggil murid-muridnya, dia memberikan tugas, yaitu tugas penyelamatan jiwa. Dan sesaat sebelum dia naik ke surga, Yesus memberitahukan lagi kepada murid-muridnya, segala kuasa di sorga dan di bumi adalah milikku, kata Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Syarat yang ketiga, agar kita dapat menikmati kuasa Tuhan, mata kita terbuka dan melihat kuasa Tuhan, maka umat Tuhan harus memberitakan kabar keselamatannya dari Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara, kita harus menyadari kita sebagai pengikut Yesus memiliki tugas pekerjaan yang kudus dan termulia. Pekerjaan di atas segala pekerjaan adalah pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Dan Yesus Kristus sangat senang melihat umatnya menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak bisa berkhotbah. Penyelamatan jiwa itu sangat sederhana. Pertama, saudara menyadari bahwa ini adalah pekerjaan Yesus Kristus, bersukacita dalam bekerja penyelamatan jiwa, kemudian meluruskan motif dalam penyelamatan jiwa, yaitu motif karena Yesus telah mati untuk kita. Lalu yang ketiga, kita berdoa khusus untuk jiwa-jiwa, itu pun sudah sangat luar biasa. Lalu kemudian kita mungkin hanya memberikan buku rohani atau memberikan perbuatan-perbuatan amal kepada orang lain, mendoakan mereka secara khusus. Dan saudara melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara, mempertemukan saudara dan saya dengan orang-orang yang rindu untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan dipercayakan kepada saudara dan saya, penyelamatan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus adalah pekerjaan yang termulia, teragung. Itulah yang disebut dengan amanat agung Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, yaitu penyelamatan jiwa. Saudara-saudara sekalian, syarat yang ketiga, agar mata kita terbuka dan melihat keperkasaan Tuhan, melihat penyelamatan dari Tuhan, melihat keajaiban dari Tuhan, melihat Tuhan menuntun kita. Bila mana kita melakukan syarat yang ketiga, yaitu umat Tuhan harus memberitakan kabar keselamatan ini kepada tetangga, kepada teman, kepada keluarga, adik, kakak, orang tua. Beritakan tentang Yesus Kristus yang telah mati di salib, yang telah bangkit naik ke surga dan akan segera datang mengakhiri sejarah dosa. Katakan kasih Yesus kepada teman-teman kita, keluarga kita, siapa saja yang kita mau selamatkan untuk Yesus. Itu sangat menyenangkan hati Yesus. Itulah syarat ketiga, agar mata kita bisa terbuka dan melihat bagaimana berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, inilah 3 syarat, ya. Sebaiknya ada 3 syarat agar mata kita terbuka dan melihat keajaiban-keajaiban, melihat pengalaman-pengalaman yang terindah bersama dengan Tuhan. Syarat pertama, agar mata rohani kita bisa terbuka. Syarat yang pertama, umat Tuhan harus sungguh-sungguh berdoa. Syarat yang kedua, umat Tuhan harus ingat keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita di masa lalu dan kehidupan umat-umat Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, agar mata kita bisa terbuka secara rohani, maka umat Tuhan harus memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan kepada sesama kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai ayat penutup, kembali saya mengutip dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan ayat 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Seringkali kita tidak tahu keadaan kita.
Tetapi Tuhan katakan, ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelajanganmu yang memalukan. Dan yang ketiga, dan lagi minyak untuk melumas mata. Minyak untuk melumas mata, agar mata kita bisa melihat. Yaitu Roh Kudus, ya. Minyak untuk melumas mata, supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, mata kita akan terbuka. Tuhan yang akan membukakan mata rohani kita, mata iman kita, melihat Tuhan di dalam kemuliaannya, melihat Tuhan pembuat keajaiban, melihat Tuhan yang memiliki jalan yang kudus, melihat Tuhan di dalam kuasanya, melihat Tuhan yang menuntun kita, yang menggembalakan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam. Maranatha, Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Mazmur 77. Kiranya Tuhan akan menyanggupkan kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk mengingat keajaiban-keajaiban yang telah Engkau buat, yang telah tertulis dalam firman-Mu ini. Dan kami akan memberitakan kabar keselamatan dari Yesus kepada umat-umat Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami. Jamah hati kami semua ya Tuhan, umat-umat Tuhan yang menonton video ini, berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, karena kami berdoa bermohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.